Amin. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik. Sangat bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya kali ketiga ya. Kali ketiga saya hitung. Kali ketiga saya ada di sini. Tiga kali berturut-turut saya dituntun untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, saya sangat bersyukur bahwa sesuatu hal yang sangat luar biasa. Berpikir beta terlambat karena beta masih pimpin ibadah syukur. Di jemaat kami ada ibadah syukur karena mereka suami istri pisah selama ini. Artinya mereka sudah bercerai. Mereka sudah bercerai, namun Tuhan bawa mereka dipertemukan kembali sehingga mereka boleh ada dalam kebersamaan, sehingga mereka menyatu kembali. Sehingga saya bingung mau buat apa. Ternyata saya ingat satu tema bahwa cinta lama bersemi kembali ya. Itulah sebuah momen bahwa sesuatu hal yang kita tidak pikirkan dengan pikiran manusia yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia boleh dapat menikmatinya. Amin. Tadi malam saya bingung juga karena Bapak Pelendo sampaikan kepada beta bahwa hari ini saya bingung karena minta tema lain. Puji Tuhan, hanya kasih sah, tapi pulang ini saya bingung ini mau khotbah apa sebenarnya. Karena tema besok kirim, nah apa yang beta mau khotbahkan. Tetapi satu hal yang kita akan belajar hari ini, mari kita buka kitab kita di dalam Ibrani pasal 12. Beta sudah bisa kasih kenal nama deh kalau ingat. Iya Bapak, dari Bapak sah. Oh ya. Ada baik, yang mungkin nama boleh saya lihat. Adi Boy Mau, saya asli orang Soe. Saya seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan dan saya vikaris di Sabu dan puji Tuhan saya ditempatkan di Kelasku Pembarat. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan bahwa beta hari ini boleh ada bukan satu kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya dalam usia yang formil beta justru usia amboi. Beta setengah abad lebih, jadi satu anak, dua cucu, satu menantu dan dua cucu. Tambah dengan anak saksi nikah, anak Nasrani, semua sudah 14. Jadi puji Tuhan, 14 cucu. Model begini sudah 14 cucu. Dalam usia 51 tahun lebih, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa beta boleh melayani Tuhan sejauh ini. Beta latar belakang orang Katolik, tetapi Tuhan bahwa beta boleh ada. Dan puji Tuhan beta hari ini bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Baik, kita buka kitab kita karena beta kacamata agak mata sebelah sonde bawah, jadi karena buru-buru tadi. Baik, kita buka di Ibrani 12 ayat yang ke-11. Semua bangkit berdiri. Cepat sedikit, saya pas sonde lama nanti. Wow, tolong. Mari. Langsung buka. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Siapa suruh mudah akan terlambat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, kita baca ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. Semua sudah dapat? Baik. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi 3, 2, 1. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Silakan duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, memelihara, serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik Bapak Mama semua sehat kok? Sehat. Kalau semua senyum dong. Ya. Jangan senyum close up, jangan senyum close up, senyum kasih Kristus. Ya. Ya, coba senyum sedikit, kasih tunjuk gigi sedikit lah. Baik. Papa Mama semua yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang nasihat. Nasihat ini mengingatkan kita supaya kita harus bertekun. Dan ketika kita harus bertekun, kita juga harus mengalami yang namanya iman. Amin. Banyak orang bertekun tetapi dia tidak mengimani ketekunan Kristus di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali banyak orang berkata bertekun tetapi dia tidak beriman. Nah ini. Oleh sebab itu Alkitab ini mengajarkan kita, kalau kamu ingin hidup kamu diberkati, kamu harus bertekun di dalam iman kamu ketika kamu percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dalam ayat yang ke-11 di sana dia mengatakan kita, ingat Bapak, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Amin. Artinya mengawali firman ini saya mau bertanya buat kita semua. Pernah sonde kita mengalami situasi yang buruk? Pernah sonde kotong mengeluh? Pernah sonde kotong kecewa? Pernah ya. Karena masa? Nah ini Alkitab mengajarkan kita, mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita pernah mengeluh, bahkan kita ini muka-muka mengeluh. Betul gak Sanda? Bukan di sini, di sana. Nah ini Alkitab hari ini mengingatkan kita dengan satu tema kecil. Cuaca yang buruk mendatangkan atau menciptakan kehidupan yang berkualitas. Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini? Tadi kesaksian hamba Tuhan sungguh takut mau mati ketika dengar mau operasi. Karena banyak operasi, banyak yang mati. Dan kalau soal operasi juga pasti banyak yang mati juga. Nah ini, jadi rasa takut itu terlalu bagi hidup kita. Dulu beta belum mengerti firman Tuhan, beta takut mati. Beta takut mati ketika kotong di dalam lubang, donai injak kotong dari atas. Itu beta takut itu. Yang kedua, kotong son bisa buat apa? Kasih. Yang ketiga, kalau mati kasihan siapa yang jaga beku anak. Karena dia anak tunggal, beta orang tua tunggal buat beta. Jadi dia kan selama hidup sudah tahu dia mama yang mana. Puji Tuhan karena beta waktu itu, karena beta jatuh dengan ibu, akhirnya ibu orangnya Muslim. Akhirnya beta melahirkan anak, beta ambil anak dan ibu kembali ke dia punya keluarga sampai hari ini. Dan puji Tuhan kalau dia mati kasihan dia, nanti siapa yang jaga sendiri. Beta bilang sang kakak dong bilang besa dong enak anak dong satu gerobak. Nah beta kalau anak satu kasihan juga kalau mati setengah, beta menyesal. Ketika beta dong mas parak dia bentak dia emosi dan pukul dia, kan beta yang jadi sakit hati sekalipun dia mati. Ini situasi ini yang beta berpikirnya di situ. Karena selama hidup anak beta sampai berkeluarga beta belum pernah pukul dia, belum cubit dia. Jadi seolah-olah dia itu anak yang paling dia jadi bos. Di beta yang jadi anak buah, dia yang jadi bos kembali. Oleh sebab itu karena anaknya makanya kakak dong bilang makanya jangan manja anak, bukan manja. Kalau kita manja itu ada bedanya. Karena beta bukan manja karena dia sendiri. Kalau pukul dia, nanti dia mau berharap pada siapa. Kecuali kami punya suami istri, kalau berpukul dia mama pasti bela, kalau dia mau pukul pasti beta bela. Nah kalau beta sendiri kalau pukul nanti siapa yang mau bela sendiri? Berarti rasa sakitnya beta itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu ketika beta alami seperti itu dia sampai hari ini beta belum pernah cubit dia. Dan apalagi pukul belum pernah. Dan beta bilang anak mantu, lu jangan coba-coba ya. Karena besok minta bilis, jangan coba-coba pukul sendiri. Karena beta belum pernah pukul. Bilang boleh boy, tapi jangan coba-coba. Beta bukan mau larang, tapi artinya bahwa belajarlah menghargai itu. Nah, oleh sebab itu firman ini mengajarkan kita bahwa cuaca yang buruk menciptakan sebuah kehidupan yang sangat berkualitas di dalam kehidupan ini. Amin. Oleh sebab itu, maka tadi poin pertama, pernahkah kita mengalami situasi yang buruk atau kita pernah mengalami masalah